Lebih apa ya, biar lebih gampang ingetnya. Tapi pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan rezeki yang begitu luar biasa. Bahkan tidak bisa kita sebutkan satu persatu sehingga kita insya Allah masih bisa berkumpul di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya, semoga kita selalu diberikan syafaat untuk terus bisa berada di jalan beliau. Saya lebih nyantai karena namanya orang Batak ya Pak ya, cuman adanya agak dilengkung karena orang di Bandung. Kalau ngomongin domba kayaknya sama orang Bandung nggak perlu ya Pak ya, kayaknya orang Bandung biasa dengan domba. Nah, hari ini ditelepon sama teman-teman dari LPP untuk menjelaskan mengenai bagaimana saya memulai bisnis peternakan sebagai penyemangat. Ya, saya bukan yang sukses-sukses banget, saya bukan guru, tapi insya Allah ada sharing sedikit mengenai bisnis peternakan. Apalagi nanti kalau sudah mulai menjalankan bisnis peternakan. Di depan, paling depan ya Mas ya? Paling atas. Oke, ini adalah buku saya yang saya keluarkan di 2015. Langkah sukses beternak domba dan kambing, yang saya terbitkan bersama dengan Trubus dan ada di Gramedia. Kenapa saya mau bilang ini langkah sukses memulai beternak domba dan kambing? Karena secara otodidak ya, judulnya secara otodidak. Kenapa? Karena memang saya mau bilang bahwa saya basicnya bukan tukang kambing Pak, dan alhamdulillah dari lahir nggak ada keluarga yang main kambing. Ya, keluarga orang Batak kan bukan main kambing ya Pak ya, kalau nggak tambal ban ya, Metro Mini ya, kalau bertiga nanti macam-macam ya. Nah, saya itu lubis. Jadi kalau saya bilang saya ngambil kerjaan orang Sunda ya Pak, ngurusin angon apa domba wedus ya Pak ya. Nah, saya menggeluti ini dari 2009. Waktu itu saya masih bekerja di Medco, orang Bandung punya juga Pak Arifin Panigoro ya, di Medco Downstream Indonesia sebagai Lead Financial Management. Kurang lebih 7 tahun di Medco, dan 2009 saya memutuskan berhenti. Artinya apa sebenarnya saya mau bilang di sini, bahwa menjadi pengusaha, menjadi wira swasta itu bukan pilihan yang berat. Walaupun berat di awalnya, tetapi itu adalah sebuah mimpi yang harus diperjuangkan. Kalau menjadi pengusaha itu gampang, pasti hari ini jumlah pengusaha di Indonesia sudah banyak banget, gitu ya. Nah, hari ini saya akan membahas mengenai cerita saya ya mengenai bisnis domba dan kambing. Masuk ke slide berikutnya. Ya, oke, kita berkenalan dulu Pak sebelum lebih lanjut. Miring Mas slide-nya. Ya, saya ada 2 gambarnya ya. Oke. Bisa dikirim lagi? Oke. Ini adalah education informasi saya Pak. Informasi pendidikan saya hilang lagi. Ya. Informasi pendidikan saya adalah D3 Asuransi Indonesia di Universitas Indonesia, S1 Akuntansi, dan S2 saya Manajemen Keuangan Universitas Indonesia, dan informal education saya bahasa dan di Certified for Brevet dan Financing di Singapura. Artinya apa? Sebenarnya bukan mau nyombong Pak. Gak usah pikirin mengenai masa lalu, jangan pikirin mengenai siapa kita dulu. Begitu kita terjun ke satu bisnis, maka lepaskan detail. Ya, dulu nggak pernah Pak pegang apa ya, tai kambing. Ya, mulai sekarang saya pegang tai kambing terus gitu. Tiap hari nyium tai kambing, bersihin tai kambing. Rupanya di tai kambing ada duit Pak. Jadi agak nyambung sebenarnya dari akuntansi ada duitnya, di kambing ada duitnya. Jadi agak disambung-sambungin lah. Jadi pada saat saya bilang seperti ini, kenapa? Saya mau bilang bahwa mari pada saat kita mulai bisnis peternakan di daerah siapapun, mungkin Bapak-bapak lebih banyak belum pernah. Kalau Bandung sih saya yakin ya, tapi kalau detail indahnya mungkin belum ini ya. Nah, ini pengalaman kerja saya. Saya bekerja dari 2002 sampai 2009 sebagai accounting, dan 2009 saya banting setir sebagai seorang peternak kambing domba. Dan mulai hari itu saya rubah namanya menjadi Dodi Domba, walaupun tidak tumpengan ya Pak ya. Nah, ini adalah sedikit gambar saya waktu itu kurang lebih 2018 dengan salah satu yayasan. Kita buat kurban menyediakan hampir 3.000 ekor ya penyediaan ternaknya. Jadi sebenarnya gambarannya adalah ini sedikit gambaran saya mengenai bisnis dunia domba kambing. Lanjut.
Next. Oke, hari ini kerjaan saya, Pak, saya penulis. Ya, penulis. Ya. Belum, Mas. Saya penulis di Kompasiana, ya. Saya ketua Dewan Pendiri Aspakin, ya. Aspakin itu Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia yang hari ini ada di 15 provinsi. Saya bukan ketua HPDKI, tapi saya ketua bidang pemasaran Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Kalau di Bandung HPDKI terkenal ya Pak ya, HPDKI. Saya ketua DPP pemasaran, dan insya Allah bulan depan kalau ada yang dari HPDKI insya Allah akan kumpul lagi di Banten untuk Munas, ya. Udah itu saya juga grup Facebook, ya. Grup Facebook saya ngaduin, ya, admin dari sebuah grup Facebook dengan kapasiti 100.000 peternak domba kambing di seluruh Indonesia, dan saya juga pendiri dari peternak domba kambing Indonesia grup Facebook pertemanan, ya. Saya punya kurang lebih 50.000 members di situ. Saya sekarang menjalani catering, akikah saung domba dan rumah kebun, dan saya pemilik peternakan dari saung domba internasional. Dan buku saya yang terakhir adalah itu, ya, Langkah Sukses Beternak Domba dan Kambing. Itu adalah sedikit gambaran saya. Oke, nextnya apa yang mau saya gambarkan berikutnya adalah, ya, lanjut Mas. Ya, bisnis yang saya jalankan hari ini dari dunia domba kambing. Sebenarnya ini bukan mau sombong-sombongan ya Pak, ini masih belajar juga, masih jauh kekurangan. Tapi dari dunia domba kambing 10 tahun beroperasional, hari ini insya Allah saya sudah bisa melaksanakan akikah bisnisnya kurang lebih 100-150 ekor sebulan, ya Pak ya. Dan saya sudah menjalankan kurang lebih penjualan bibit dan itu, ya. Lalu kurban saya ke end user kurang lebih setiap tahun hampir 300-400 ekor. Dan saya training untuk kayak diundang menjadi pembicara untuk menyemangati beternak, dan insya Allah kalau setahun dihitung-hitung sih Pak, insya Allah dari bisnis yang bau ini kurang lebih kita bisa mengumpulkan 1-3 miliar. Jadi sebenarnya bisnis domba kambing pun kalau kita seriuskan itu bisa menjadi sumber pendapatan. Cuman apakah gampang? Ya tidak Pak. 9 tahun berdarah-darah, 7 tahun tuh berdarah-darah. Punya utang sini, punya utang situ, gagal di sini, gagal. Kalau mau ngomongin gagal Pak, banyak banget. Alhamdulillah di tahun pertama saya jalanin bisnis domba kambing, begitu datangin domba kambing 135 ekor, alhamdulillah di bulan pertama 32 ekor meninggal dunia. Dan saya sibuk tuh nyolatin ke masjid, ya Pak ya. 30 ekor mati setiap hari. Sampai orang kandang saya bilang, Mas Dudi kayaknya kambing kita ada masalah nih. Apa masalahnya? Kayaknya kambing kita disantet. Saking stres ya sama yang punya usaha, kambingnya kenapa nih disantet kayaknya Mas. Saya bilang, sejak kapan dukun sekarang ngurusin santet kambing ya? Kemahalan, saya bilang. Kayaknya nggak mungkin. Problemnya saya datang ke teman-teman, bagaimana sih problemnya? Problem utama adalah rupanya setelah saya tahu, saya belek tuh Pak setiap kambing mati. Apa problemnya? Ya namanya orang akunting disuruh saya belah tuh kambing, dan saya lihat adalah bau. Mungkin kalau orang Sunda tahu Bandung ya Pak ya, kalau bau itu pasti kembung. Saya tanya kenapa kembung sama teman-teman peternak, rupanya kembung itu dikasih makan daun singkong. Daun singkong itu adalah penyebab penyakit ternak yang namanya adalah kembung blood. Blood ini adalah racun sehingga dia tidak bisa keluar gasnya dari paru-paru dan dia akhirnya mati di tempat, dan hitungannya cuman kurang lebih 6-7 jam. Nah, ilmu-ilmu kayak gini yang biasanya terjadi di kita. Sama kayak kita bilang, kalau orang kampung bilang, saya punya kambing, kambing saya mati pada saat melahirkan. Kenapa? Emang nggak rezekinya? Bukan Pak, emang benar itu urusan Allah, tetapi ternyata nutrisinya kurang, sehingga pada saat melahirkan indukannya tidak kuat mempertahankan daya tahan tubuhnya untuk melanjutkan pengembangan ternaknya. Nah, ini kurang lebih gambarannya Pak. Kenapa saya mau ngomong ini sebenarnya? Oke, next slide. Saya cuma mau bilang kalau mau diterjunin, ini bukan hanya domba kambing Pak, semua bisnis. Ayam, walaupun ayam resikonya tinggi ya, sapi, kambing, domba, susah nggak? Pasti susah Pak. 8 tahun, 7 tahun di awal saya bolak-balik. Tahun pertama jualan kurban, kurang lebih saya bawa 80 ekor di pinggir jalan. Alhamdulillah malam kedua Pak, laku 30. Tapi sama maling. 30 ekor langsung dijemput sama maling pakai Avanza jam 3 pagi.
Nyerah? Jangan Pak, kalau orang gagal itu pada saat nyerah. Akhirnya Allah menunjukkan saya tidak lagi jualan di lapak. Tahun depan saya jualan online. Alhamdulillah tahun depan saya bisa laku 150 ekor. Apalagi Pak gagalnya? Saya mulai lagi Pak, pulang dari kandang saya waktu itu di Sesak Panjang, saya berangkat ke pasar, potong jam 2 pagi naik motor berangkat ke pasar. Hari pertama aja udah ngajak berantem itu preman pasar Pak. Udah bawa kayu. Ya dia bilang ngapain mau ngambil market saya? Ya sama-sama nyari rezeki, kalau kita takut besok gak datang lagi. Itulah mental yang memang harus dikembangkan dalam usaha bisnis. Ya. Dan setelah saya jalanin, alhamdulillah 2 bulan rugi 9 juta. Ini proses belajar. Dan ini mungkin yang diminta kemarin dari teman-teman LPBNU, kenapa bisa tetap bertahan 10 tahun? Mimpi Pak. Mimpi. Istiqomah. Bahkan kalau saya selalu punya satu pegangan yang paling saya pegang sampai hari ini adalah istiqomah lebih baik daripada 1000 kebaikan. Suatu pekerjaan yang dilakukan terus menerus, ya itu lebih baik daripada lakuin ini, lakuin itu, lakuin ini, lakuin itu. Walaupun memang seperti itu Pak, rumput tetangga lebih enak. Pada saat bisnis kambing nanti ada yang bilang sapi lebih enak, lebih gampang. Ada yang kita lagi bisnis ini, ada lagi sebelah bilang bisnis lebih gampang. Nah ini sering banget terjadi. Kenapa saya bilang kalau kita ngomongin bisnis maka kita harus ada istiqomah. Nah kenapa domba? Kenapa saya pilih domba waktu itu? Next, yang pasti paling gampang waktu itu saya bilang kenapa saya bisnis domba? Saya cuma bertanya kenapa Allah menggantikan waktu itu Nabi Ismail dengan kibas atau domba ekor gemuk, pasti banyak rahasianya di sana. Saya pelajari waktu itu. Pertama kali saya milih domba, saya pertama kali mau resign dari Medco itu saya pelajari kayak sapi. Wah sapi kayaknya saya nggak kuat modalnya. Satu sapi 10 juta. Punya 20 sapi aja udah hampir, mungkin hari ini sapi udah 14 juta ya per dia, 13 juta. Kalau saya punya 20 ekor aja udah 260 juta. Oke, saya pelajari ayam. Ayam. Oh ayam ternyata butuh jantung 2. Besok pakai Mercedes, lusa nggak punya baju. Jadi mentalnya harus kuat. Saya bilang nggak kuat juga saya. Oke, bisnis kelinci. Saya coba pelajari. Wah, cuman dalam waktu seminggu ya, pasti nggak lama-lama pelajari ini. Saya pelajari. Saya baca semua buku di Gramedia, Pak. Semua buku itu saya beli, saya baca dalam waktu seminggu sepulang saya kerja, saya pelajari semua literatur saya baca. Di minggu kedua akhirnya saya memutuskan dari semua itu saya melihat domba kambing. Kenapa? Saya pelajari ini ternyata jawaban saya Pak waktu itu. Bahwa di bisnis domba kambing banyak kelebihannya dibandingkan bisnis yang lain. Apa ya? Pasti modalnya kecil Pak. Embek paling harganya 700.000, 600.000, waktu itu masih 500.000, harganya masih 26.000 per kilo. Tapi hari ini udah 42.000 per kilo. Harganya udah berbeda. Ya apa perbedaannya adalah tingkat reproduksinya tinggi Pak. Domba kambing itu bisa lahir dalam waktu 2 tahun 3 kali melahirkan. Ya, dengan profilingnya 1,5. Berarti kalau kita punya domba 1 ekor, ya 5 ekor ya, punya domba 5 ekor dalam waktu 2 tahun bisa kali 3. 5 kali 3, 15 kali 1,5. 1,5 itu berarti 8 ekor dalam waktu 2 tahun. 1 ekor domba kambing. Kalau benar, problemnya kan iseng. Begitu iseng yang disalahkan kambingnya, dombanya. Begitu iseng, oh saya bisnis domba saya nggak berkembang, ya nggak pernah dipiara. Namanya apa kerjaannya Pak? Ngurusin kambing. Pantesan nggak sukses. Emang kerjaannya ngurusin kambing, bukan gemukin kambing Pak. Gitu. Kalau gemukin kambing pasti sukses. Ini ada apa kerjaannya? Ngurusin kambing. Oh pantesan kambingnya kurus-kurus. Karena memang niatnya ngurusin, bukan ngegemukin kambing. Ya, nah ini kan problem. Ya, jadi pada saat kita ngomongin domba kambing, kenapa reproduksinya tinggi? 3 kali dalam waktu 2 tahun. Berikutnya adalah belum ada market leader. Sampai hari ini belum ada market leader. Dan begitu sulit ya di bisnis komoditi. Komoditi putaran tinggi, tetapi memang profitnya juga tidak tinggi. Tetapi di situ belum ada market leader. Yang ketiga, modal yang tidak terlalu besar. Saya yakin modal kalau untuk domba kambing punya 20 juta hari ini dengan kambing 700.000 perak dengan
14 juta aja udah bisa 20 ekor di kandang kita. Ya, tapi kalau sapi baru 1 ekor. Kan nggak keren punya sapi 1 ekor, sama kalau domba 20 ekor ya. Lebih keren. Ada berapa domba di rumah, ada 20 ekor, sapi 1 ekor. Nah, ini lebih keren ya. Nah, sehingga modalnya lebih rendah. Lalu pemain yang masih menengah, masih di tataran menengah lah main domba kambing hari ini. Dan masih banyak peluang kita untuk masuk. Berbeda kalau kita ngomong sapi yang memang sudah padat modal. Ya, padat modal sekali untuk bermain di sapi. Lalu hasil olahan dari prosesnya banyak. Domba kami tidak ada terbuang, Pak. Apalagi kita ngomong pabriknya jaket Bapak ya ada di Garut, ya. Jaketnya kulitnya jadi jaket, ya. Kotorannya jadi pupuk, dagingnya jadi sate, makanan, kambing guling, jeroannya diminta sama Jawa Timuran untuk bikin makanan yang banyak itu. Nah, market barangnya hampir tidak ada terbuang. Yang berikutnya dekat banget dengan syiar agama. Domba kampung dekat banget dengan syiar agama. Apa itu akikah, kurban? Ya, dan ini adalah komoditi yang mungkin kalau kita bilang apa yang dilakukan oleh Rasulullah Nabi Allah Muhammad SAW ya beternak domba kambing. Ya, dan ini adalah bisnis yang berkah. Kenapa saya juga memilih ini waktu itu? Ya, lalu itu apalagi goat and gold. Dari zaman dulu bahla yang namanya bisnis kambing, goat dan gold itu nggak akan pernah mati insya Allah sampai akhir zaman. Bahkan salah satu yang membanggakan para pemain domba kambing hari ini adalah salah satu hadis yang menyatakan bahwa pada akhir zaman berbondonglah ke atas gunung dan peliharalah domba kambing sebagai harta terbaikmu. Makanya sekarang lagi in banget kembali pemain domba kambing untuk masuk ke dalam ini. Lalu bisnis sumber bahan pakan tidak akan mati. Mohon maaf, ada salah satu peneliti yang menyatakan, salah satu pengusaha yang juga peneliti menyatakan jangan takut mengenai bisnis bahan pakan. Kenapa? Selama masih ada yang dimasukkan dari mulut orang dan ada yang dikeluarkan dari tubuhnya, maka dia butuh sesuatu bahan pakan akan dimasukkan. Maka ini akan menjadi bisnis yang tidak akan pernah mati. Termasuk domba. Domba termasuk bisnis daging dan pakan, susu dan lain-lain. Ya. Nextnya adalah bisnis pasar yang sangat luas. Pasti kita akan tahu nanti pasarnya. Bisnis kotor yang tidak semua orang mau masuk. Saya senang sebenarnya. Saya ngomong sama dalam satu acara, tidak semua siap masuk ke domba kami. Kenapa? Kotor. Apalagi anak-anak muda sekarang, ya, yang biasa main sosial media, yang enak duduk, tiba-tiba disuruh megang embek, ngarit. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum pasti. Udah tidak mau. Dan itu kelebihan bagi kita, para pemain yang siap bermain. Anak-anak sekarang kan maunya foto kiri kanan, yang penting eksis, duit nggak ada nggak apa-apa. Ya, nah sekarang ini momennya bagi teman-teman yang siap perang ke dalamnya, ya. Oke, next slide. Oke, apa sih kebutuhan kita, Pak? Kalau kita ngomong kebutuhan dalam negeri aja kurang lebih setahun 5,6 juta. Saya kebetulan asalnya Sumatera tapi tinggalnya di Jawa Barat, di Depok, Jakarta. Ya, kandang saya juga di sana panjang.